Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, pernah mendengar istilah materai? Jadi, dalam video ini saya akan membahas mengenai hal-hal yang terkait dengan materai ya teman-teman semuanya. Kita awali dengan penjelasan materai itu apa sebenarnya ya. Nah, kita baca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai. Materai adalah pajak atas dokumen. Ya, jadi yang dimasukkan dengan materai itu adalah pajak atas dokumen, dan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Jadi ukuran pertama adalah materai itu adalah pajak atas dokumen, dan dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Nah, tanda tangan itu adalah tanda sebagai lambang nama sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan atau cap nama, dan tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan atau tanda tangan elektronik ya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Salah satu yang tidak bisa kita antisipasi teman-teman semuanya ke depan adalah penggunaan dokumen elektronik. Nah, karena dokumennya adalah dokumen elektronik, tentu dia juga menggunakan teraan atau tanda tangan elektronik. Nah, di dalamnya kemudian ada juga istilah pihak yang terutang. Siapa pihak yang terutang? Yaitu pihak yang dikenakan bea materai dan wajib membayar bea materai yang terutang. Nah, jadi nanti akan ada dokumen itu dikenakan pajak. Nah, orang yang harus membayarnya itu disebut dengan pihak yang terutang, teman-teman semuanya. Nah, lanjut berikutnya adalah apa saja yang menjadi objek bea materai. Ya, maksudnya dokumen apa saja sih begitu ya? Bea materai itu dikenakan atas yang pertama, dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata. Ya, jadi dokumen apapun itu yang memang dibuat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata, itu dia wajib nanti menggunakan bea materai. Yang kedua adalah dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Nanti yang dikenakan materainya bukanlah yang aslinya, tetapi biasanya dokumen asli itu akan difotokopi terlebih dahulu, dan kemudian dokumen yang merupakan hasil fotokopi itulah yang kemudian akan diterangkan materai, teman-teman semuanya. Ya, jadi ada dua golongan, ada dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata, dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Oke. Nah, terkait dengan dokumen yang bersifat perdata itu apa saja atau meliputi apa saja? Yang pertama adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kenapa orang kalau bikin perjanjian di bawah tangan itu wajib menggunakan materai? Kenapa orang yang kemudian awalnya dia berhutang pada orang lain, minta waktu untuk membayar, lalu kemudian disuruh buat pernyataan, kenapa harus menggunakan materai? Alasannya ini, yaitu masuk pada golongan yang A. Yang B, yaitu akta notaris beserta grusnya atau grus akte istilah lainnya, salinan dan kutipannya. Nanti kita lihat apa itu salinan dan apa itu kutipan, teman-teman semuanya. C, akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya. Jadi ada istilahnya salinan, ada istilahnya namanya kutipan, teman-teman semuanya. D, surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. E, dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. F, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grus risalah lelang. Nah, G,
dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta yang satu menyebutkan penerimaan uang. Jadi teman-teman semuanya, kalau Anda kenal istilah kwitansi, nah kwitansi itu kalau jumlah uang yang diterima adalah lebih dari 5 juta, barulah dia punya kewajiban untuk menggunakan materai. Tapi bagaimana dengan yang 5 juta ke bawah, maksudnya tidak sampai 5 juta teman-teman semuanya, maka itu tidak perlu menggunakan materai. 2. Berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan. Ini biasanya adalah bukti tentang pelunasan utang teman-teman semuanya. Nah, kita lanjut ya. H. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, rekan-rekan semuanya, timbul pertanyaan lagi. Bea materai itu terhadap satu dokumen dikenakan berapa kali sih sebenarnya? Dia hanya dikenakan 1 kali teman-teman semuanya. Dan sekarang tidak dikenal lagi istilah materai 6.000, materai 3.000, tetapi sekarang menggunakan sistem tarif tetap yaitu sebesar Rp10.000. Demikian teman-teman semuanya, video pengantar mengenai materai khusus terkait dengan dokumen apa saja yang dapat diwajibkan untuk menggunakan materai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.